Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wabihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin. Wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Pemirsa Sakopi TV dan Jamaah Fosil rahimakumullah, kita teruskan membaca kitab Kasyifatus Saja. Kali ini pada pasal Faslun fi Arkanis Shaumi. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qala asy-syaikhul musannif rahimahullahu nafa'ana bihi wa bi'ulumihi fid dharaini amin ya rabbal alamin. Faslun fi arkanis shaumi. Pasal ini akan menjelaskan mengenai rukun-rukun puasa. Arkanuhu bermula rukun-rukun puasa itu ay as-shaumi fardhan kana, yaitu puasa fardu adanya, au naflan atau bisa juga puasa sunnah. Ada berapa katanya rukun-rukun puasa itu? Salah satu asya'a, ada 3 perkara. Qala Az-Ziyadiyu, telah berkata siapa? Syekh Az-Ziyadi rahimahullah. Hadza, pendapat yang mengatakan rukun puasa 3 perkara ini huwa al-masyhuru, ini adalah pendapat yang masyhur, yang terkenal, yang populer. Wa ja'alaha, dan telah menjadikan terhadap rukun puasa yang 3 fil anwari, di dalam kitab al-anwar, arba'atan, kepada 4 perkara. Jadi ada yang menambahkan rukun puasa itu yang 3, ditambahkan 1 lagi menjadi 4. Mana yang tambahannya yang keempat itu? Warabi'u, yang tambahan yang keempat adalah qabiliyatul waqti, menerimanya waktu si eman yang mau berpuasa, li shaumi, terhadap waktu puasa. Intaha, pendapat atau keterangan dari Syekh Az-Ziyadi. Ahaduha, bermula yang pertama daripada rukun puasa yang 3, niyatun, yaitu niat, lailan, pada malam hari, likulli yaumin, pada tiap-tiap hari, fil fardi, pada puasa fardu. Wa mahalluha, dan tempatnya niat itu al-qalbu, adalah hati. Wala budda, dan tidak boleh tidak, ayyastahdiru, hendaknya si eman yang niat berpuasa itu menghadirkan haqiqatas shaumi, kepada hakikatnya puasa. Jadi berniat di dalam hati serta menghadirkan hakikat puasa. Apa hakikat puasa itu? Allati hiya, adalah al-imsaku 'anil muftiri, menahan dari perkara-perkara yang membatalkan puasa. Jami'an nahari, yaitu pada seluruh hari atau sepanjang hari saat berpuasa. Ma'ama, beserta perkara yajibu, yang wajib bihi, di dalam berpuasa, min kaunihi, di dalam atau berupa dari keadaan-keadaan puasa. An Ramadhan, masalan, misalnya ketika berpuasa Ramadan. Tsumma yaqsidu, kemudian yaqsidu naja, yaitu berniat, bermaksud, menyengaja, iqa'a hadzal mustahdari, kepada menjatuhkan atau menerapkan, merealisasikan hadzal mustahdari, kepada hal-hal yang dihadirkan di dalam hati tersebut. Wala takfi, dan tidak mencukupi apaan niyatu niat,
bil lisani hanya dengan lisan saja, dunal qalbi tanpa dibarengi niat di dalam hati. Kama la yustarotu sebagaimana perkara la yustarotu yang tidak disyaratkan itu niat at-talafuzu dengan melafazkannya, biha dengan niat qat'an secara pasti. Jadi kalau ada orang berniat hanya dengan lisan saja, itu tidak mencukupi ketika orang ingin berpuasa tanpa disertai niat di dalam hati. Begitu pula tidak disyaratkan orang berniat setelah hatinya berniat lalu tidak mengucapkan mengenai lisan secara pasti. Lakinnahu akan tetapi perkara itu melafazkan lisan dengan lisan juga berniat dalam hati, yundabu disunnahkan melafazkan niat dengan lisan. Kenapa? Alasannya liyu'awina al-lisanu agar dapat menolong, agar dapat membantu apa al-lisanu lisan al-qalba terhadap hati ketika berniat. Wa yu'lamu dan dapat diketahui min kauni mahalliha dari keberadaan tempatnya niat yaitu di dalam hati, ma perkara zukiro yang terdetak, yang terucap di dalam hati ya, annahu bahwasannya dia telah berniat. Sehingga launawa seandainya ada yang berniat as-sauma kepada puasa biqalbihi dengan hatinya fi asna'i sholati di dalam tengah-tengah sholat, sohat maka niat puasanya itu adalah disebutkan sah. Apa niatuhu? Niat puasanya. Jika ada orang yang di dalam hatinya ketika sholat padahal itu berniat puasa, maka niat dalam hatinya itu dianggap sah pada malam Ramadan atau pada malam puasa wajib itu. Qala Az-Ziyadi telah berkata Syekh Az-Ziyadi rahimahullah, falaunawa maka jikalau ada yang berniat lailata awali Ramadana pada malam awal bulan Ramadan. Niat apa? Sauma kepada puasa jami'ihi, niat puasa seluruhnya bulan Ramadan. Lam yakfi itu tidak mencukupi li ghairil yaumil awal kecuali niatnya itu hanya untuk hari yang pertama pada bulan Ramadan saja. Ini menurut Syekh Az-Ziyadi yang memang menguatkan pendapat dari mazhab Syafi'i. Lakin akan tetapi yang bagi sebaiknya lahu bagi orang yang berniat zalika yang berniat pada awal Ramadan dengan niat puasa seluruh bulan, seluruh hari pada bulan Ramadan, menyebutkan niat tersebut liyahsula lahu agar dapat menghasilkan apa hasilnya itu keabsahan lahu bagi si iman yang berniat apa saumul yaumi allazi nasiya, saumu puasa, saumul yaumi puasa yang hari, allazi nasiya yang itu puasa sehari yang terlupa an-niyata kepadanya fihi ketika berpuasa. Ada saja orang atau kita bisa jadi terlupa niat malam Ramadan. Nah, maka ini diperbolehkan dengan mengandalkan niat pada awal Ramadan tadi seluruh sebulan atau seluruh hari pada bulan Ramadan. Nah, pendapat ini inda Malikin menurut pendapat Imam Malik atau mazhab Maliki. Kama yusannu sebagaimana pula disunnahkan lahu bagi si eman yang berniat dengan kalimat niatnya tadi, niat puasa pada awal Ramadan dengan puasa seluruh hari pada bulan Ramadan. Ayyanwiya hendaknya berniat awala yaumi
pada awal hari atau awal hari Ramadan alladzi nasiyaha, yang dia lupa terhadap niatnya, fihi di dalam berpuasa, liyahsulalahu agar dia mendapatkan puasa yang sah, lahu bagi yang terlupa itu. Apa somu puasanya? Inda Abi Hanifah, menurut pendapat Imam Abu Hanifah atau mazhab Hanafiyah. Bahkan menurut Imam Hanafi, mengucapkan niat puasa sebulan penuh pada awal Ramadan ini hukumnya sunnah. Wa wadihun, dan perkara-perkara yang jelas yang disebutkan tadi itu, anna mahalahu, bahwa tempat, keadaan atau posisi hukum tersebut, in qallada, jika ada seorang yang bertaklid kepada mazhab yang tadi, baik mazhab Imam Malik atau mazhab Imam Abu Hanifah, itu jelas ada hukumnya, ada yang memfatwakannya. Wa illa, kalau nggak mengikuti mazhab-mazhab itu, karena mutalabbisan, maka orang yang melakukan niatan pada dasarnya itu mutalabbisan, seperti orang yang sedang mencampur adukan atau mencampurkan atau melaksanakan berpakaian, ya, mutalabbisan itu menggunakan bi'ibadatin fasidatin, dengan ibadah yang fasidah, yang rusak, fi i'tiqadihi, di dalam keyakinannya. Dan ibadah seperti ini wa huwa haramun, ibadah yang diharamkan. Walau syakka, dan seandainya ada orang yang ragu, hal waqa'as niyatuhu, apakah sudah melaksanakan niat puasa itu, si yang ragu itu. Ragu apanya? Niatnya itu qoblal fajri au ba'dahu, apakah saya tadi itu niat sebelum fajar atau setelah fajar. Nah, kalau ragu seperti ini, lam yasiha, maka dianggap tidak sah. Li'annal asla, karena bahwasannya asal atau dasar daripada hukum niat itu, yaitu adamu wuku'iha, tiadanya pelaksanaan niat lailan pada malam hari. Jadi dihukumi ketika ada orang yang, saya sudah berniat sebelum fajar atau setelah fajar, dianggap tidak sah. Idzil aslu fi kulli hadisin, sebab pada dasarnya, pada asal hukumnya, fi kulli hadisin, di dalam setiap perkara yang baru, takdiruhu, adalah takdirnya waktu itu atau perkiraannya, kejadiannya, bi aqrabi zamanin, dengan sebab waktu yang paling dekat dengan kejadian itu. Jadi kalau ada orang yang terlupa apakah saya niat tadi itu qoblal fajar atau setelah fajar, sedangkan batasan mulai puasa itu adalah fajar, maka dianggap tidak sah, karena bisa jadi dia niatnya itu setelah fajar. Bikhilafi ma, berbeda dengan perkara, launawa, seandainya nawa ada yang berniat, wasyaka, dan dia ragu dan dengan niatnya itu, hal tola'al fajri, apakah sudah terbit fajar, aula, atau belum terbit fajar. Tsumma nawa, kemudian dia berniat. Nah, kalau yang ini berbeda. Ada orang yang ragu-ragu tentang fajar, apakah sudah terbit atau belum. Ya, kemudian dia berniat. Gitu ya. Kalau yang pertama tadi, masalah niatnya, saya udah niat apa belum. Niat saya tadi itu qoblal fajar atau setelah fajar. Kalau ini fajarnya terbit apa belum. Maka kemudian dia berniat. Fa innahuna, kejadian seperti itu, yasihu, dianggap sah. Karena litaraddudi fin niyati, karena kondisi itu terjadi
keraguan fin niat di dalam niat. Kalau tadi keraguan waktu, kalau ini keraguan niatnya. Qauluhu fil fardi qauluhu, ucapan ki musannif yaitu dalam kitab Safinatun Najah, ucapan ki musannif Salim bin Sumil Hadrami rahimahullah dengan kalimat fil fardi di dalam pelaksanaan puasa fardu atau puasa wajib. Kharaja bihi, dikecualikan. Kharaja itu keluar bihi, dengan ini maksud itu apa, an-naflu, puasa sunnah. Fayakfi, maka mencukupi bihi di dalam puasa sunnah apa, niatun, niat bin nahari, pada siang hari, qabla zawali, sepanjang itu sebelum tergelincir matahari. Nah, beda dengan puasa sunnah. Kalau puasa wajib mutlak sebelum terbit fajar, yaitu pada malam hari, baik awal malam, pertengahan malam, atau sepertiga malam. Kalau puasa sunnah seandainya kesiangan gitu, sepanjang belum terbit, tergelincir, belum zawal, waktu zawal tergelincir matahari, maka itu masih diperbolehkan. Bisyarti, dengan disyaratkan, intiqail munafi, meniadakan hal-hal yang membuat al-munafi gitu ya, yang menafikan, yang meniadakan keabsahan puasa. Jadi hal-hal yang bisa membatalkan puasa itu tidak dilakukan sebelum niat itu. Qablan niyati, sebelum niat. Mana contohnya? Jadi sebelum dia kelupaan niat, sebelum zawal itu tidak melakukan keaklin, seperti makan, wajima'in, melakukan jima', wa kufrin, dan berubah menjadi seorang yang kufur, yang ingkar, yang kafir, wahidin, dan tidak haid, wa nifasin, dan tidak dalam keadaan nifas, wa jununin, dan tidak dalam keadaan gila. Wa illa, kalau tidak, kalau ternyata dia sempat makan dulu, jima dan seterusnya itu, fala yasihu as-saumu, maka enggak sah puasanya si man yang sebelum dia niat pada saat zawalnya matahari, tapi melakukan hal-hal yang membatalkan puasa. Qala fi syarhil manhaji, berkata Syekhul Islam Syekh Zakaria Al-Ansari dalam kitabnya Syarhil Manhaj, faqad dakhala, maka sungguh telah masuk siapa, an-Nabi sallallahu alaihi wasallam, ala Aisyata, masuk kemana? Masuk ke rumah yang di dalamnya ada Sayyidatina Aisyah radhiyallahu anha, zata yaumin, pada suatu hari. Faqala, kemudian beliau bersabda, apa kata beliau Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, hal indakum syai', apakah di sisimu terdapat sesuatu, maksudnya apakah di sisi engkau Siti Aisyah memiliki sesuatu, maksudnya makanan. Qalat, kemudian Siti Aisyah radhiyallahu anha berkata, la, tidak ada. Qala, kemudian Nabi SAW bersabda, fa inni idzan asumu, fa inni, maka sesungguhnya aku, idzan, jika demikian keadaannya, yaitu tidak ada sesuatu yang bisa dimakan, asumu, aku akan berpuasa. Qalas, kemudian telah berkata siapa, Sayyidatina Aisyah radhiyallahu anha, wa dakhala alayya, dan kemudian telah masuk Nabi SAW alayya, menemuiku, yauman, pada suatu hari, akhara, yang lain. Faqala, kemudian Nabi SAW bersabda, apa kata Nabi, aindakum syai'un, apakah di sisimu terdapat sesuatu, atau apakah di sisimu memiliki sesuatu? Qultu, maka aku berkata, kata Sayyidina Aisyah, apa, na'am, ya, ada makanan, ada sesuatu. Qala, kemudian Nabi SAW bersabda, idzan uftiru, jika demikian, uftiru, aku akan berbuka. Wa in kuntu farradtu as-sauma, wa in kuntu farradtu as-sauma, meskipun diriku
telah mewajibkan aku as-sauma kepada puasa. Jadi Rasulullah SAW ketika bertanya apakah engkau memiliki makanan gitu ya. Ketika Siti Aisyah radhiyallahu anha mengatakan iya ada, maka Rasulullah SAW berbuka walaupun Nabi SAW telah berniat untuk berpuasa. Nah, ini dalam masalah puasa sunnah. Hadis ini diriwayatkan oleh rawahu ad-Daruqutni wal Baihaqi. Wa kharaja bil munafi, dan terkecualikan dengan batasan al-munafi perkara-perkara yang meniadakan terhadap sahnya puasa, li shaumi terhadap puasa, ma perkara la yunafihi, yang itu meniadakan puasa, meniadakan hal-hal yang menghilangkan kesahihan puasa atau keabsahan puasa. Kita lanjutkan pada video berikutnya. Wallahu a'lam bishawab.